Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami, masih ngobrol ini lengkap sekali ya, legislatif, akademisi, eksekutif. Kita ngobrol tentang bagaimana model pengelolaan sampah di Kota Semarang. Tadi menarik sekali ya bahwa keduanya ini sangat penting, betul ya Bu Arwita ya. Kalau kita kembali ke Dinas Lingkungan Hidup ini Bu, tantangannya memang tidak kecil gitu, perlu adanya keterlibatan semua pihak. Kalau dari hulu apalagi ya, ini semua lapisan masyarakat dan juga perlu kerja kolaboratif gitu. Jadi bukan hanya dari sisi inovasi gitu, tetapi juga kolaborasi gitu. Inovasinya mungkin juga tadi seperti disampaikan Pak Suarsono harus ada teknologi begitu. Kalau sejauh ini yang dilihat dan juga terjadi di Semarang dari bukan hanya regulasi atau kebijakan yang sudah ada dibangun begitu, tetapi juga secara implementasi dan juga ada nggak sih Bu evaluasi terkini yang mungkin bisa diupdate dan juga dibagikan kepada kami? Silahkan Bu. Terima kasih. Betul, kalau dalam pengelolaan sampah memang kami dari dinas, dari sisi pemerintah memang tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dan sinergitas dari berbagai pihak. Misalkan yang utama dari masyarakat itu sendiri, karena masyarakat itulah dari masyarakat itulah sampah itu mulai ditimbulkan. Nah, untuk itu dalam berkolaborasi kami membutuhkan bantuan akademisi, misalkan siang hari ini ada Prof. Badrus, dan juga kolaborasi dari legislatif, dari beliau yang nantinya menerbitkan aturan-aturan untuk pengelolaan sampah. Kemudian kami juga membutuhkan kolaborasi dari swasta, karena ada beberapa keterlibatan swasta itu ternyata kalau kita lihat cukup signifikan membantu di dalam pengelolaan sampah melalui program CSR atau mungkin pendampingan di dalam masyarakat itu swasta sangat dibutuhkan. Nah, kemudian kalau detail melakukan pengawasan, kami dari pemerintah itu aktif memberikan pendampingan, Bu. Pendampingan, Mbak Putri, pendampingan, pembinaan itu kita sering. Setiap hari, hampir setiap hari, bahkan Sabtu Minggu, kami dari Dinas Lingkungan Hidup tidak pernah libur, Mbak. Karena kan kalau kita memberikan pendampingan dari masyarakat itu justru di hari Sabtu atau Minggu. Masyarakat kalau hari kerja mereka sudah sibuk kerja, masih dituntut kita melakukan pendampingan dan pengawasan, pasti mereka protes, itu tidak efektif. Sehingga kami yang melakukan pendampingannya di hari Sabtu Minggu kita ngalahi tidak libur, keliling dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Misalkan di dalam pendampingan bank sampah itu kita lakukan bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya bank sampah itu berjalan, dan itu terbukti. Kemarin di dalam program 100 Hari Ibu Wali Kota kita dari 660 bank sampah kita bisa meningkat menjadi 1074 bank sampah. Nah itu dalam masyarakat ya, juga kesadaran ya, Bu, ya, masyarakat mulai sudah meningkat. Dan dari bank sampah, kegiatan bank sampah itu ekonomi sirkular mulai terbentuk. Dalam 100 hari kita menghitung ada lebih dari 570 juta perputaran ekonomi dari bank sampah tersebut. Sehingga itu membuat masyarakat lebih semangat lagi. Ternyata dari sampah kita bisa menghasilkan cuan. Begitu. Begitu Bu, Mbak Putri. Jadi memang kita lakukan aktif di dalam Wow, menarik ya Bu Arwita. Dari bank sampah jadi cuan ini kayaknya juga lumayan menjadi hal yang memicu masyarakat oleh kayak cuan gitu ya nggak sih? Iya. Gitu. Nah, tadi soalnya juga udah dijelaskan sama Prof. Badrus. Iya. Saya sendiri di rumah, padahal saya belum pernah ngobrol sama beliau. Tapi saya di rumah sudah mulai menerapkan memelihara ayam. Itu juga Prof. Memelihara ayam dari rumah kami, meminimalisasi sampah yang
keluar dikirim ke TPS. Kami dari sampah sisa makanan habis oleh ayam. Saya tidak membuang sampah sisa makanan. Oke. Kemudian dari daun atau mungkin kulit buah, potongan sayuran itu kami masukkan ke biopori. Oke. Gitu. Saya punya biopori di rumah. Menarik ini. Nah, Sebelum nanti ke Prof. Badrus, ini ke Pak Suarsono dulu. Pak Suarsono tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana apa peran dan juga yang sudah dilakukan sejauh ini Delahana. Salah satunya itu peningkatan kesadaran masyarakat sudah mulai timbul. Kemudian juga dari bank sampah juga menghasilkan cuan tadi. Tapi khusus kalau dari sisi DPRD sendiri, ada nggak sih Pak Suarsono untuk dorongan khusus gitu ya, dorongan khusus terkait pengelolaan sampah ini gitu? Adakah hal-hal yang memang spesifik yang dilakukan untuk memberikan evaluasi? Apakah ini sudah tepat gitu? Apakah memang ini yang dibutuhkan gitu? Jadi memang sampah itu, kembali lagi, sampah itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Itu yang paling penting. Sampah itu adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Itu yang harus kita betul-betul tekankan. Selama itu kita tidak memiliki pemikiran itu, ya nanti pasti kalau ada sampah yang disalahkan pemerintah. Ya, sedikit-sedikit pemerintah bagaimana? Padahal tidak, wong sampah itu sisa-sisa kegiatan manusia kan, ya, sisa-sisa dari kegiatan makhluk manusia. Hidup ya. Sehingga memang ada istilahnya. Ya, recovery, cost recovery. Cost recovery itu ya pelayanan sampah itu didasarkan biaya sampah itu didasarkan pada pelayanan. Oke. Setiap orang itu coba bayangkan, siapa yang produksi sampah, dia yang membayar sampah itu. Yep. Karena memang mahal. Ngopeni sampah memang mahal. Coba bayangkan kita sehari rata-rata setengah kilo per orang. Setengah kilo dihitung, cost recovery-nya itu untuk pembuangan sampah sampai sampah itu memang clear, tidak menimbulkan apa-apa, itu harus dibayar oleh setiap orang. Nah, kalau semua mempunyai pemahaman yang seperti itu, saya kira tidak ada lagi orang itu akan sembarangan untuk membuang sampah. Yes. Kemudian juga tidak menjadikan pemerintah itu sebagai tameng utama, penanggung jawab utama, seakan begitu. Pemerintah itu sebenarnya hanya menyediakan sarana prasarana saja, sama regulasi saja. Selebihnya masyarakat. Ya, kalau kita lihat di negara-negara yang berkembang, bersih dan seterusnya, saya kira itu kembali lagi membangun budaya bersih tadi. Setiap orang mempunyai keinginan itu. Cost recovery itu yang kemudian akan timbul, ya, salah satunya timbul bahwa tanggung jawab sampah itu saya akan membayar sampah saya, sehingga sebanyak apa dia menimbulkan sampah, sejumlah uang itu yang dia akan keluarkan. Ya, di Semarang sendiri memang kita belum penganggaran sampah. Ya tidak sampai kita 5%, paling sekitar 3% ya Mbak ya. Sampai Pak, ya. 1,5%. Ya. Anggaran kita sekarang sudah 6,4 triliun. Okay. Ya. Di DLH berapa? 130-an ya? 160 miliar. Ya itu. Artinya itu saja terbagi urusan lingkungan, ya, ada tanah, air, udara kan. Ya, sehingga akan terbagi mana sampah. Hanya memang sampah memang dari 160 80%-nya untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Ya gitu. Untuk sampah 85 miliar. Oke. 85 miliar untuk pengelolaan sampah. Ya berarti 60%-nya lah ya, kurang lebih 60%-nya. Ya jadi ketika berbicara begitu Mbak, kita akan terus menyampaikan kepada masyarakat, mendorong pemerintah dan DPRD itu kita memastikan regulasinya, DPRD memastikan pengawasannya berjalan, dan kita pun mensupport program Wali Kota Semarang Bersih. Ya, Semarang Bersih itu salah satu program unggulannya Wali Kota. Saya kira kalau kita konsisten Semarang Bersih selama 5 tahun Bu Wali Kota menjabat, ya akan terkurangi secara signifikan
kesadaran masyarakat bertambah, Kedisiplinan kemudian ya. pengolahan pemilahan sampah di Ya. masyarakat. Karena salah satu programnya itu kan kemarin beliau program unggulannya 25 juta per RT. Oke. Salah satunya perwalnya itu menyampaikan bisa untuk kebersihan lingkungan. Ya sebenarnya secara hierarki pemerintahan itu kan kita ada RW dan RT, ada 1.500 RW, ada 10.500 RT. Itu kalau kita jalankan ada dananya, tinggal kita membuat sistem. Tidak hanya tadi bank sampah yang terbentuk, tapi bank sampah wajib setiap RW ada bank sampah. Wajib RT untuk kemudian ya pilah sampah. Kemudian kalau RT itu kan RT biasanya skop paling kecil untuk mengordinir masyarakat kan. Betul. Ya kalau di situ 25 juta kita maksimalkan sebagiannya untuk Semarang Bersih, saya kira sudah top itu. Wow, wah ini harapan bersama ya. Ini butuh pemahaman lebih komprehensif nih Prof ya. Bagaimana apa yang sudah dilakukan tadi dijelaskan oleh Bu Arwita, detailnya program DLH yang cukup meningkatkan kesadaran masyarakat juga gitu dengan bank sampahnya dan cuan. Kemudian dijelaskan juga Pak Suharsono bahwa keterlibatan masyarakat ini memiliki andil yang sangat besar. Jadi jangan menjadikan tameng sosok pemerintah saja gitu. Kalau melihat dari yang sudah ada, adakah evaluasi yang menurut Profesor Badrus ini perlu ditekankan gitu? Dan mungkin sesuai dengan kondisi di Kota Semarang. Ya, baik. Memang selama ini sudah sangat baik berjalan. Ya, jadi saya lihat memang tadinya RT itu nggak ada bank sampah, sekarang mulai bergerak. Nah ini suatu sisi yang positif gitu saya lihat di masyarakat, dan ini berarti program dari pemerintah sudah berjalan menyadarkan. Nah itu tadi kesadaran bahwa sampahku tanggung jawabku. Nah itu konsep itu mungkin perlu ditulis di Kota Semarang itu, bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Dan ini memang mungkin kalau kita bicara misalnya kebersihan, kita negara yang maju misalnya Jepang, bagaimana dia bisa di bidang lingkungan, karena saat kelas TK, kelas 1, kelas 2 itu dia belajar hanya adab dan kebersihan dan lingkungan. Itu tidak calistung. Jadi mungkin bisa membuat kurikulum ini penekanan di masyarakat sehingga nanti akan timbul kesadaran. Memang itu nunggu generasi, nah generasi yang sekarang itu membangun dengan program-program tadi gitu. Sehingga salah satu contoh yang tadi saya sampaikan hijau pakai ayam, Bu Arwita kan merasa enggak mungkin tadi tanpa sadar ya. Jadi ternyata saya pun di rumah tidak ada daun, bahkan saya kekurangan, saya selalu bilang, saya daun yang di rumah itu saya kekurangan. Gitu. Karena habis oleh ayam. Kalau saya bukan biopori, ayam sendiri saya kasih daun. Gitu, karena dia untuk apa nyeker-nyeker itu kan berarti kesehatan, dan kemudian dia gerak dan nanti secara mungkin rasa maupun gizi saya kira itu akan meningkat, dan ekonomi tadi akan berjalan dengan konsep kalau kita bagaimana tadi memang di bank sampah yang anorganik itu, kalau bank sampah kan anorganik ya, kalau kita lihat dari data itu 20%, berarti kita tantangannya yang 60% ini perlu kita garap juga, ini harus dengan supaya nanti tadi TPA sebagai tempat proses itu yang diproses adalah residu. Gitu, yang memang di masyarakat sudah tidak bisa tangani. Nah itu anggaran itu pemerintah masuk ke sana. Dan itu yang masih Ya. jadi problem saat ini ya Prof? Ya kalau bisa misalnya, coba pengambilan sampah tuh hanya muternya seminggu sekali, saya bayangin. Truk sampah itu. Atau nanti, ya. Kalau sudah itu berjalan di masyarakat, saya kira bisa itu. Tantangan kita, saya tadi targetnya, kalau dengan ide saya itu bukan 30%, 50% saya target. Kalau itu ya contohnya anggaran tadi misalnya di taman dibuat kandang ayam sebagai contoh, nanti daunnya masuk ke kandang ayam. Penjual yang ada di situ sisa makanan dan sebagainya masuk ke situ. Masyarakat misalnya ada sisa makanan, masukin ke kandang ayam itu. Di taman itu, sehingga taman bersih. Dan nanti hanya tempat sampah Ayamnya yang juga memang gemuk-gemuk organik. ya Prof? Ya, dan itu nanti bisa dilihat juga sebagai apa ya, kan masyarakat itu melihat hewan seneng. Yes. Kita itu lihat nanti ayamnya misalnya dikasih ayam yang ayam kampung tapi yang gede gitu kan,
Nah itu bisa nanti oke, berkembang. Jadi oke. kita secara ekonomi juga akan bergerak dari sisi gizi masyarakat. Tadi peningkatan misal, kemudian juga nilai ekonomi. Dan itu mungkin nanti saya membayangkan di Semarang itu bisa ada khas ayam yang kualitas tinggi Oh, dari wow. hasil itu gitu. Oke, Itu oke. ke depan. Memang perlu kami kerjasama lingkungan tuh kan semua dengan peternakan, Betul, dengan betul, gizi, betul. dengan itu tidak mungkin kami bergerak sendiri. Kami Yes. hanya ide ini, tapi nanti kualitasnya yang mungkin lebih itu tentang kesehatan hewan, itu juga dari dokter hewan kan Betul. gitu, memenuhi syarat untuk gizi dan sebagainya. Iya. Tetapi kalau ini bisa bergerak di mungkin mulai dari pemerintah itu memberikan contoh-contoh, Oke. lalu baru masyarakat setelah itu program berjalan. Baik. Nah itu yang penting. Biasanya masyarakat kan contohnya mana? Siap. Ini Nanti konsepkan kita seperti beri apa, contoh gitu ya. Prof. Badrus ya. Contohnya, dan saya suka tadi statement dari Prof. Badrus maupun dari Pak Suarsono bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita ya. Jadi bukan tanggung jawab orang lain. Jadi tanggung jawabmu apa sekarang? Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.